Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke. Mbaknya dari Kristen? Iya, saya dari Kristen. Oke, mungkin kita bisa berdiskusi. Mbak mau nanya atau mau ditanya nih? Nanya dulu deh. Silakan. Ini perbedaan aja sih ya. Saya juga masih bingung. Kalau misalnya di Kristen itu kan kita lebih memprioritaskan yang namanya Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat gitu. Nah, kalau di Islam itu kan nggak ada, ya kan? Nah, jadi tuh kalau di Kristen itu dominannya ada penyelamat gitu. Maksudnya ada loh yang orang kita percaya, seseorang yang kita percaya, yang kita udah tahu bahwa dia itu dari sana gitu, dari surga, terus menjelma jadi manusia, terus dari firman yang dia berikan kita percaya, dan kemudian dia mati di kayu salib, bangkit, dan dia kembali ke surga gitu. Itu definisinya kita tuh percaya gitu sama Tuhan Yesus karena dia emang dari sananya gitu. Nah, terus kalau untuk yang dari agama Muslim, maksudnya apa gitu yang dipercayain? Itu sih pertanyaannya Pak Ustaz. Soalnya bingung di situnya. Baik, Mbak. Jadi gini ya. Saya katakan di Muslim itu juga ada penyelamatnya. Siapa penyelamatnya? Yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surga. Jadi bukan dari surga lagi, bukan yang numpang di surga menyelamatkannya, tapi yang menciptakan surga. Jadi surga itu miliknya. Jadi itulah yang menyelamatkan kami gitu. Yang membuat surga, yang menciptakan surga, yang punya surga. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang Islam. Jadi ada penyelamatnya. Siapa penyelamatnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surga. Kalau Yesus kan katanya dari surga, berarti Yesus numpang, Mbak. Numpang di surga, kan kayak gitu. Jangan ikut yang numpang, ikut yang menciptakan surga, ya. Ikut pemilik surganya, bukan yang numpang dari surga, bukan. Terus Mbak, ya. Terus Nabi Muhammad juga menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Apa istimewanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah di dalam hadis yang pertama kali membuka pintu surga. Jadi kami dijamin selamat oleh qablihi rasul. Beliau itu adalah utusan Allah. Oke, baik ya Pak. Kalau jika manusia, apakah dia juga termasuk keturunan Adam? Pastinya iya kan Pak. Kalau manusia kan kita tahunya dari keturunan Adam toh. Ya, keturunan Adam. Nah, dari secara sejarahnya, kalau dari agama saya ya, namanya sudah keturunan Adam, pastinya dia pernah jatuh ke dalam dosa, gitu kan. Apapun ceritanya, sampai keturunan apapun, manusia itu akan berdosa karena sudah dari Adam dan Hawa. Nah, kalau misalnya tadi Nabi itu manusia, gitu, pasti dia akan berdosa. Apakah layak gitu memegang kunci kerajaan sorga, gitu. Kunci sorga gitu, kunci sorga. Nah, baik Mbak. Itu baik logikanya Pak. Sebentar, saya kupas nih satu-satu ya. Pertama, yang Anda katakan keturunan Adam itu berdosa itu kepercayaan Kristen, bukan kepercayaan dari kitab Anda, bukan. Karena di kitab Anda tidak ada istilah dosa waris, itu nggak ada. Dan Adam pun bertobat, diampuni, nggak ada turun-temurun dosa, nggak ada. Jadi itu kepercayaan Kristen yang melenceng dari kitabnya. Itu perlu Anda tahu. Nggak ada dosa turunan, nggak ada dosa waris di situ. Karena dari Adam nggak ada. Sekali lagi, saya tahu ke ceritanya Adam itu bertobat, dia minta ampun. Nah, jadi yang namanya Adam sudah bertobat minta ampun, maka turun-temurun setiap anak yang dilahirkan itu suci. Makanya di dalam agama Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu suci.
nggak ada diwarisi dosa. Nabi Adam itu udah bertobat gitu di kitab Anda, jadi nggak ada dosa waris. Hoax di Hezkiel 18 nomor 20, bapak tidak akan menanggung dosa anaknya dan anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Tuh kitab Anda. Lenceng itu kepercayaan Kristen, nggak ada dosa waris itu. Ya hanya doktrin Kristen, beda dengan kitabnya, nggak ada dosa waris. Nah berkaitan tentang ya kalaunya Yesus yang layak ke surga, kata Anda kan kayak gitu. Ya kalau menurut Anda keturunan Adamnya, keturunan Adam itu berdosa semuanya. Maria kan keturunan Adam juga, manusia juga. Artinya manusia melahirkan anak yang berdosa gitu. Melahirkan Yesus yang berdosa. Maria juga keturunan Adam sama. Ya, Maria itu lain halnya apa? Lain halnya Yesus ini nongol gedebuk dari langit jatuh ke bumi gitu. Bisa kita katakan bukan keturunan Adam, tapi kalau Yesusnya juga lewat Maria sama lewat keturunan Adam juga. Itu Mbak. Ada lagi? Nih kalau Mbak nggak percaya nih, saya tampilkan ya sama Mbak ya. Jadi yang dikutuk itu Mbak, waktu kejadian Adam itu yang dikutuk adalah ular dan tanah. Adamnya bertobat dan diampuni, nggak ada lagi dosa waris. Anda perlu tahu itu. Nah makanya di sini nih dikatakan nih di kitab Anda. Sabar, saya bukakan. Nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang-orang fasik akan tertanggung atasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan kayak gitu. Barang siapa berbuat dosa sekecil apapun, dia akan menerima balasan dosa tersebut. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Kan gitu. Gitu Mbak. Ada di kitab Anda, dosa tanggung sendiri-sendiri. Beda kan? Dengan ajaran Anda dengan kitab Anda sendiri beda udah gitu. Ada lagi? Oke, saya tuh tentang itu masih kurang mendalaminya Pak ya. Cuman saya pernah sempat baca di Kejadian gitu tentang si ular ini ya kan, bahwa itu lebih ke keturunannya gitu. Jadi saya belum mendalamin. Karena yang saya dalamin itu adalah tentang keselamatan gitu kan. Jadi tadi dari yang Islam tadi bahwa ya pencipta surga itu yang menyelamatkan gitu. Terus kalau dari kami ya pastinya kita percaya sama Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa apa ya? Dia tuh bukan numpang, Pak. Sebenarnya dia tuh Tuhan gitu. Apa ya dikatakan? Kalau itu kan di Alkitab ada dua perjanjian ya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Pertama perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu di mana ya memang orang zaman di situ tuh tidak bisa mengenal Tuhan secara langsung, melihat secara langsung melalui nabi-nabi gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, di mana beberapa juga nabi sudah menubuatkan bahwa akan adanya datang Raja Damai gitu, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal. Nah, baru kita tahu gitu adanya perjanjian baru. Nah, dari perjanjian baru itu dari mana Tuhan Yesus itu ya Tuhan Yesus itu Tuhan itu sendiri yang ada di surga. Cuman dia datang ke dunia itu ingin menyampaikan firman-Nya secara langsung kepada manusia, tapi dengan diri dia yang masih apa ya suci gitu ya, masih
apa ya, Tuhan gitu kan, nggak bisa langsung bertemu sama manusia berdosa, sehingga dia menjelma menjadi manusia. Datanglah dia ke dunia melalui melalui perutnya si Maria, gitu. Dan lahirlah dia. Terus kemudian kenapa dia harus disalibkan? Nah, di situ juga ada beberapa alasan. Disalibkan itu pun juga ada maksudnya. Jadi kalau orang zaman dahulu itu kalau untuk menembuskan dosa mereka, pastinya mereka itu nyembelih domba gitu atau kambing gitu kan. Nah, korban bakaran. Tetapi pas ketika Tuhan Yesus datang tidak perlu, cukup darah Tuhan Yesus yang suci itu bukan kita, asalkan kita percaya. Seperti itu. Dan disitulah saya tuh kayak yakin gitu sama Tuhan Yesus karena dia datang dari sana, dibuktikan gitu. Seperti itu, Pak. Saya tanggapi ya, Mbak ya. Lagi-lagi ya, itulah Anda korban doktrin kekristenan Anda. Beda pula dengan kitab Anda. Nah, pertama, Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan atau Allah, tetapi dia adalah hamba Tuhan. Di mana ayatnya? Nih, di kitab Anda ya. Dia adalah hamba Tuhan. Nih, Mbak ya. Apa nih bacanya? Ya. Yesus hamba Tuhan. Oke. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Dan Yesus mempunyai Tuhan. Nih ayatnya. Yesus mempunyai Tuhan. Ya. Nih, saya bukakan dulu. Yesus mempunyai Tuhan. Nih. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dia punya Tuhan. Tuh ya. Tuh. Yesus punya Tuhan. Lagi-lagi Yesus punya Tuhan. Terus kata Anda apa lagi, Mbak? Kata Anda, Yesus datang ke muka bumi, dia adalah Raja Damai. Salah. Kebalikannya lagi. Yesus datang ke muka bumi bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Ini ayatnya. Nih. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Apa itu pedang? Buat apa? Kupas bawang? Nggak mungkin. Yang namanya pedang buat perang, buat rusuh, kan kayak gitu. Jadi Mbak, doktrin Anda, doktrin kekristenan Anda itu bukanlah ajaran Yesus. Beda dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen. Kristen tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus juga tidak pernah memerintahkan kita jadi Kristen. Nggak pernah sama sekali. Yesus tentang dirinya pasti dia lebih tahu tentang dia. Saya tentang diri saya pasti saya yang lebih tahu. Kan kayak gitu. Dan Anda, ya Mbak ya, Anda seorang wanita, pasti yang lebih tahu tentang diri Anda adalah Anda, bukan orang lain. Begitu pula Yesus, tentang dirinya pasti dia yang lebih tahu. Gak pernah ada Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan maupun Allah. Gak ada. Ya, tadi ada kan di ayat Alkitab bilang kalau Yesus itu hamba Tuhan, seperti itu ya. Nah, kalau saya diajarkan, saya juga sempat agak bingung gitu. Kenapa sih dikatakan Yesus itu hamba Tuhan? Terus ada juga kok ayatnya mengatakan tentang Tuhan Yesus itu membasuh kakinya Petrus. Jika engkau mengatakan aku Tuhan, iya benar, akulah Tuhan. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya tentang kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada orang, kepada murid-muridnya bahwa kita itu harus merendahkan diri gitu. Walaupun Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia belajar merendahkan dirinya gitu. Artinya tidak sombong gitu kan. Jadi itu yang teladan yang kita ambil dari si Yesus tadi. Nah, dia juga mau mati di kayu salib bukan berarti dia nggak bisa seperti itu mengampuni manusia, tapi dia itu teratur gitu. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mbak, sedikit ya. Yang maksud Anda ini artinya Tuhan Allah itu merendahkan dirinya jadi manusia gitu.
maksudnya memiliki sifat kerendahan hati, seperti itu, kerendahan hati. Ya, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Itu yang teladan yang kita ambil dari Tuhan Yesus, seperti itu. Oke, terus? Tidak mengatakan dirinya, aku Tuhan, aku seperti ini, tidak. Jika engkau manggil aku Tuhan, ya itu benar. Itu kan jika ya, ada ayat Alkitabnya, saya masih ingat itu di Yohanes atau di mana tentang Tuhan Yesus membasuh kakinya si Petrus, ya kan. Jadi kita ambil teladan Tuhan Yesus itu adalah kerendahan hatinya, Pak, seperti itu. Nah, itu saya diajarkan. Terus dikatakan membawa pedang, ya kan. Itu dikatakan, itu ada ayatnya lagi di bawah itu, Pak, dijelaskan tentang itu, tentang kita mengikuti Tuhan Yesus gitu. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kita sudah tidak akan lagi berpikir kayak nanti keluargaku bagaimana, ya kan, orang tuaku bagaimana. Kalau kita memang ikut Tuhan Yesus, kita fokus sama Tuhan Yesus, kita tidak akan melihat lagi siapapun di sekeliling kita, seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Baik, Mbak, saya mau tanggapi dulu. Berarti satu yang mau saya minta konfirmasi kepada Anda, berarti Allah itu yang Maha Kuasa merendahkan dirinya menjadi manusia gitu. Ya, seperti itu. Sifatnya yang memiliki kerendahan hati, itu yang saya kerendahan hati jadi merendahkan diri ya. Baik, Mbak, saya mau tanya dulu ya, kalau seperti itu sifatnya ya, Mbak, kita manusia ya, saya dan Anda manusia, betul? Benar. Kita makan nasi itu pantas nggak? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Kalau dari kita lihat sih nggak pantas sebenarnya. Nggak pantas. Iya. Kita yang manusia aja, ciptaan Tuhan, Mbak, ada yang nggak pantas bagi diri kita, ada yang kagak pantas untuk manusia, apalagi untuk Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu merendahkan diri jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditangkap manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati. Dan intinya kagak pantas pula Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Oke, Pak ya. Oke, saya akan jawab ya. Itu tadi menurut pemikiran Bapak, bukan menurut pemikiran Tuhan. Seperti itu. Memang, kalau kita lihat secara manusia, memang tidak pantas, Pak. Tapi kalau jika Tuhan bilang iya, kita nggak bisa bilang apa, Pak. Dan saya salut gini ya, Pak ya. Kalau saya bilang, ya memang, kok Tuhan seperti itu sih? Kan Tuhan punya kuasa. Harusnya Tuhan bisa dong ngelakuin hal yang gak harus kayak gitu sesuai dengan derajat dia gitu kan. Tapi saya pikir kembali, Pak, gak semua orang bisa seperti itu. Dan gak semua manusia akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan disitulah saya mengatakan bahwa dia itu hebat, Pak. Baik. Dan dia mengajarkan kerendahan hati. Saya tanggapi. Dan itu saya nggak bisa bilang karena Tuhan nggak pantas, Pak. Tapi kalau dia sudah melakukan berarti dia pantas. Karena dia teratur, Pak. Gitu. Dari mulai perjanjian baru dijawab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Baik. Yang menurutnya kagak pantas itu bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Nggak pantas dia jadi manusia. Menurut Tuhan itu sendiri, bukan menurut saya, tapi menurut Tuhan itu sendiri di dalam kitab Anda. Nih, saya bukakan ya, kita baca. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Gak pantas sama Tuhan itu. Gak pantas kata Tuhan, dia sama dengan manusia itu gak pantas gitu. Terus dia tegaskan juga nih ya, bilangan kitab Anda nih, saya ambil dari kitab Anda aja. Tuh, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Mbak ya, bukan kita yang membatasi Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan melalui Rasulnya. Tidak pantas dia jadi manusia.
Gitu. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan, menjabarkan kepada utusan-utusannya bagaimana tentang masalah ketuhanannya. Maka dijelaskan bahwa dia tidak pantas sama dengan makhluknya. Makanya di dalam agama Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang setara dengan dirinya. Sama tuh ayatnya, ya. Jadi Mbak, ya, bukan berarti dia berkuasa bisa jadi apa saja yang dia mau. Ya betul, seperti itu pemikiran Anda. Tapi ingat, dia yang membatasi dirinya, dia yang tahu tentang dirinya, dia yang mengajarkan tentang dirinya. Dia sendiri yang membatasi, tidak pantas kata dia, dirinya itu, Tuhan itu menjadi manusia, nggak pantas. Jadi bukan dari saya ya, bukan dari saya, tapi dari kitab Anda, gitu. Silakan. Tadi itu Bapak menunjukkan ayatnya agak sepotong-sepotong soal tentang nggak pantas menyamakan. Di situ tuh ada sebelum Coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Bentar ya saya. Yesaya ayat berapa? 46 nomor 5. 40. Yesaya pasal 46 ayat 5. Coba dibacain Mbak. Sebentar ya, masih saya buka. Oke, ini mana lagi? Apa pula kalian ini di bawah ini? Yang bener dong, perhatiin materinya, bukan perhatiin orangnya. Ini lama-lama netizen pun nonton saya ini, aduh, jadi ikut stres juga di bawah. Yang diperhatikan itu materinya, bukan orangnya. Macam mana? Silakan Mbak. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, di sini judulnya itu saya bukanya di ini ya, Pak, nggak di Alkitab. Alkitab saya di HP, jadi susah dibuka. Jadi saya lihatnya di Google. Oke, sebentar. Di sini ayat sebelumnya yang saya baca ya, Pak, menurut pemikiran saya di sini tuh, nah, Pak. Kok beragama menurut pemikiran saya? Sebenarnya saya Anehnya Mbak, beragama kok menurut pemikiran saya sih? Iya ya. Saya itu sebenarnya ngomongnya salah-salah, Pak, cuman mengerti gitu loh. Ya. Jadi di sini kan ngebahas tentang apa ya? Kalau saya lihat di sini itu tentang perintah ya, Pak ya. Di sini baru ayat ini kan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan hingga lima gitu kan. Kalau saya lihat dari ayat ini tuh maksudnya Tuhan itu ketika tentang kita gitu, bahwa Tuhan tuh disuruh untuk apa ya tuh, pokoknya Tuhan menyebutkan. Nah di sini tuh tentang perintah, Pak. Kayak yang kalian dengar apa orang lain gitu, Allah lain, itu loh yang saya tanggap di sini gitu, Pak. Mbak coba baca perikopnya. Para dewa Babel yang tidak berdaya, kan gitu. Oke, dia membantah bahwa Tuhan itu sama dengan dewa, seperti dewa Babel yang kagak mampu apa-apa gitu. Kan kayak gitu. Dewa-dewa yang kagak mampu apa-apa. Jadi makanya tuh di ayat 3-nya, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, katanya. Kan kayak gitu. Makanya tuh lihat di ayat selanjutnya. Nomor 5-nya, apa yang dia ultimatum?
Hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Jadi Tuhan itu nggak ada yang sama, baik dari Dewa Babel, baik dengan manusia, baik dengan makhluknya, nggak ada sama. Gitu. Makanya dia bantah, dia sama dengan makhluknya. Dia bantah di situ, dia saya itu. Oke. Jadi di situ Bapak menjelaskan tentang Jadi nggak ada, Mbak. tidak sama. Terus satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, Mbak. Ajaran menebus dosa, ya, ajaran menebus dosa, memakai darah manusia itu dinubuatkan di Perjanjian Lama yang Anda bilang tadi. Itu dari mana sih? Darah manusia, Dari mana? Pak. Nabi apa? Gini, nabi apa? Saya para nabi dulu ya Mbak ya mengajarkan kalau menebus dosa pakai darah hewan. Ya. Terus benar, Pak. pakai kulit, ya, pakai kulit lembu, Ya. pakai bara, pakai tai sapi. Tuh. Kagak ada nabi-nabi dulu mengajarkan pakai darah manusia. Sekarang siapa yang menubuatkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia? Itu siapa? Coba tunjukkan sama saya. Oke, saya dulu. Iya. Gimana lagi ayatnya tuh? Cuma saya tuh apa ya Pak ya? Saya nggak terlalu ingat itu sama ayat-ayatnya. Cuman pernah baca Mbak. dan kalau yang saya tanggap ya Pak, benar memang pakai darah hewan kan di zaman Perjanjian Lama, dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Bukan itu aja, pengorbanan-korban itu juga dimulai dari Abraham ketika dia diuji itu kan, anaknya Ishak. Nah, terus kan itu akan ada yang muncul namanya perjanjian baru kan. Ya, Tuhan Yesus itulah yang dikatakan anak domba. Jadi dia itulah pengganti domba itu tadi gitu. Nah, itu Pengganti, tertulis di mana itu? Pakai darah manusia tuh. kalau itu saya nggak tahu di mana Pak. Cuman saya dikasih tahu seperti itu. Dan menurut saya itu masuk akal gitu Pak. Maksudnya Aduh, kalau mbaknya nggak diberitahu dari mana, dan menurut saya nggak bisa beragama kayak gitu Mbak. Nggak bisa, agama itu dituntun oleh kitab suci kita, bukan menurut saya atau dari pemberitahuan orang yang tidak tahu asal usulnya. Jangan gitu beragama. Oke Pak, sebentar ya. Sebenarnya saya itu cuma dijelaskan yang lebih kayak masuk akal gitu kan. Mungkin dari ayat ini dijelaskan seperti ini gitu. Jadi ya saya tuh kayak saya tuh kan orangnya nanya nih ya, kalau dulu orang zaman dulu Nggak ada Mbak. Kalaunya ajarannya menebus dosa memakai darah manusia, manusia jadi tumbal. Mbak tahu sendiri kan, yang minta pesugihan minta tumbal. Itu ajaran apa itu? Nanti kalau kau mau kaya ya tumbal satu orang. Oke, baik ya Pak. Di sini saya tuh nggak tahu ya. Mungkin saya dapat aja nih ayatnya, mungkin dari ayat ini yang diartikan gitu. Karena saya tuh dijelaskan dengan yang penuh, yang saya tanya itu yang dijawab gitu kan. Saya dapatnya ayatnya di Matius 20 ayat 28. Nah, di sini saya tunjukkan aja ya biar jelas. Saya tuh lihat dari ini nah, gak lihat dari Alkitab. Nah, di sini katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, gitu ya kan? Nah, dari sini tuh saya tuh kayak
nangkepnya tuh oh nyawa gitu kan. Nyawa tuh pastinya bersifat dengan darah seperti itu. Jadi ya dari situ saya oh ternyata untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus melakukan yang tidak ada nubuatannya gitu? Nubuatnya gitu ya? Iya. Kalau seperti itu namanya Yesus pun jadi mengajarkan ajaran sesat jadinya. Pantas saja ditentang Yahudi ya, pantas saja gitu. Mbak, tahu nggak Anda? Yang bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat. Itu kata orang Farisi dan Yahudi. Orang Farisi dan Yahudi kan memang menolak menentang Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus itu datang kan bukan bawa agama, tapi membawa ajaran ajarannya Yesus gitu. Ya sudah tahu Yesus itu enggak membawa agama, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Mana perintahnya? Kristen itu dibuat oleh muridnya gitu. Nah, muridnya baik, dibuat oleh muridnya. Ya, kalau dibuat oleh muridnya, Anda ini ikut muridnya Paulus itu kah atau mau ikut Yesus kah? ini loh Bapak. Nah, ayo, ikut siapa kita? Ayo. Kristen itu kan ada artinya tuh apa ya? Orang pengikut Kristus gitu ya. Diambil kata dari situ, saya nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Ya intinya bukan Tuhan Yesus yang buat, tapi muridnya itu yang membuat gitu loh. Orang pengikut percayanya, tapi yang mereka jelaskannya ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu, Pak. Oh, yakin ajaran Anda seperti ajaran Yesus, Kristen ini? Ajaran ya kalau yang saya lihat kan dari Alkitab itu kan saya tahu Kristen kan, saya Kristen nih, saya tahu Alkitab kan dari agama Kristen nih dari kecil nih. Baik. Ya berarti saya di situ mempelajari tentang siapa tuh Yesus, berarti dari situ Pak. Baik, kalau Anda percaya Yesus di 1 Yohanes 2 nomor 6, Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup, kan kayak gitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam, Anda puasa nggak 40 hari 40 malam? Dari mana Anda ngikutin Yesus? Kan udah beda tuh. Jelasin dulu Pak, belum lagi selesai. Puasa ya kan? Itu puasa itu apa ya? Kalau bisa dikatakan itu memang keseharusan, tapi kembali lagi ke dirinya. Tuhan nggak pengen kita puasa, oh karena Yesus puasa 40 hari 40 malam, kita juga harus ikut puasa, seperti itu kan? Nah, di situ tuh kayak kita mau niat puasa itu nggak harus kayak teratur, nggak boleh makan, nggak boleh apa, tapi niat kita. Ada beberapa orang puasa hanya karena oh ya menjalani aku sudah puasa gitu, tapi tanpa ada makna. Dan kemudian kalau saya bilang juga saya ikut puasa 40 hari 40 malam gitu kan. Nah di situ kan Tuhan Yesus itu kan manusia, tapi dia juga masih ada apa ya, sosoknya gitu loh sebagai Tuhan, jadi dia bisa melewati itu. Nah kalau dari saya sendiri itu nggak bisa, dan saya juga diajari kalau untuk puasa itu niat dari hati kamu, jangan bukan karena Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam puasa baru kamu ngikutin tuh, tapi boleh kamu ikutin asalkan kamu punya niat dari hatimu yang serius. Itu yang diajari. Mbak, begini Mbak. Saya mau kasih tahu Mbak ya. Yesus itu berpuasa tanpa makan, tanpa minum, siang dan malam 40 hari 40 malam. Maka laparlah ia. Lalu dia mau makan, cari pohon untuk mengambil buah. Ternyata pohon ara kagak berbuah, dikutuknya lah itu pohon. Ya. Jadi kalau puasa Anda makan juga itu bukan puasa namanya. Bukan. Jadi gini Mbak ya, jadi begini di situ aja sudah berbeda dengan ajaran Yesus Mbak. Nah sekarang begini, satu lagi saya tanya ya, Yesus katanya menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Aku nonton pun kali. Aduh, coba jelek tadi Pak. Coba diulang lagi. Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Di mana itu Pak? Di mana? Coba tunjukkan ayat. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Aduh, jaringannya jelek loh.
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, kemudian apa lagi, Pak? Baik. Mbaknya nyembah siapa sekarang? Nyembah Tuhan Yesus. Nah, beda kan udah. Yesus menyuruh menyembah Allah yang kagak kelihatan. Mbaknya malah sembah Yesusnya. Udah beda. Dari mana Anda ngikutin Yesus? Beda udah. Aduh. Kayak gimana, Mbak? Pak, kembali lagi, Pak, yang saya bilang Tuhan Yesus itu memiliki kerendahan hati. Dia tuh ada nggak Tuhan Yesus mengakui diri ya? Aku Tuhan, nggak ada, Pak. Kayak gini, Mbak, yang dia hadapi itu iblis itu, ya. Sembahlah Tuhan Allahmu. Coba, yang dia hadapi itu iblis. Nggak mungkin dia merendahkan hati sama iblis, nggak mungkin pula, Mbak, nggak mungkin. Jadi kalau dia sama iblis, kalau dia betul-betul Tuhan, maka dia akan berkata kayak gini, sembahlah aku. Ada tertulis, engkau harus menyembah aku saja, kata Yesus. Ya. Ngapain sama iblis merendahkan hati? Ya, kan kayak gitu. Sama iblis loh itu. Engkau harus menyembah aku, iblis. Harusnya gitu. Bukan merendahkan diri. Saya mau kasih tahu ya, Pak. Definisinya kalau misalnya kayak gini. Kalau kita tetap orang yang merendahkan hati, apapun kondisinya, kita pasti akan merendahkan hati. Begitu Tuhan Yesus. Mau dia sama manusia, mau sama iblis pun. Kalau memang sosok dia merendahkan diri, ya sudah, Pak. Nggak ngapain lagi diubah-ubah konsep. Waduh. Tuhan merendahkan diri sama iblis. Ini yang kacau pula ini, Mbak, namanya. Iya. Tanda hati, Pak. Hah? Kacau kalau merendahkan diri sama iblis, Mbak. Gimana sih bahasanya? Aku tuh susah banget. Aduh. Gini, Pak. Seperti ini loh. Gini ya. Seperti ini. Sekali dia benarlah untuk seterusnya. Nah gitu, mau sama siapapun ataupun baik gitu. Sekali dia baiklah untuk semuanya gitu. Mau orang jahat, mau orang baik. Nah begitu maksudnya Tuhan Yesus. Kalau dia sekali orang yang memiliki kerendahan hati sama siapapun. Jadi dia tuh mengajarkan gitu loh, ngasih tahu gitu loh. Mau siapapun itu. Sih wajar nggak, Mbak? Menurut Anda pula, wajar nggak Tuhan dicobai iblis? Nggak wajar kan? Wajar nggak Tuhan diuji iblis gitu? Coba pikir dah. Wajar nggak kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Oke, di sini kan dicobain dia ya, tapi kan posisi dia jadi manusia kan, jadi manusia itu bukan Tuhan gitu? Manusia? Enggak, maksudnya ini kan di sini kan Tuhan itu ya kan, maksudnya Tuhan Yesus itu tadi gitu, dia masih menjadi manusia. Jadi dia tuh benar-benar jadi manusia yang kayak seperti kita gitu, masih memiliki teman yang gini, yang saya maksud ketika dia jadi manusia itu bukan Tuhan dia. Kalau misalnya nih ya, oke, kita anggap aja dia memang dia jadi manusia full manusia. Nah, manusia. Ya, kalau dia datang jadi manusia, oke, dia manusia. Nah, seperti itu. Apalagi, Pak? Ya, kalau dia manusia, kalau dia manusia, berarti dia datang sebagai manusia yang di tiang salib menebus dosa Anda. Itu bukan Tuhan berarti, Mbak, tapi manusia. Hoak berarti itu penebusan dosa, ditebus dosanya oleh manusia yang bukan Tuhan. Oke, saya jelasin. Bagaimana Tuhan bisa disalibkan? Bagaimana Tuhan bisa datang ke dunia? Sedangkan namanya Tuhan itu suci, Pak. Nggak bisa bertemu sama kita, manusia yang berdosa. Makanya dia jadi manusia, Pak, biar bisa ketemu sama kita. Gitu. Ya itu, tadi kan sudah saya bilang, kalau dia jadi manusia pantas atau tidak pantasnya aja lagi. Kan kayak gitu. Kalau dari sini ya pantas, Pak. Ya, masa pantas Tuhan dinina bobo oleh manusia? Masa Tuhan pantas disusui manusia? Ini loh, Pak, istilahnya tadi saya apa, Mbak? Saya tadi udah kasih tahu, Pak. Saking
dia sayangnya sama kita, dia ingin menyampaikan kerinduan hatinya kepada manusia. Bagaimana caranya dia kalau tidak menjadi manusia? Kalau dia Lah. jadi Tuhan, ya hangus lah kitanya Pak. Dia Allah suci sekali. Kita Mbak, tidak suci. masalahnya gini Mbak, ya Tuhan Anda ini berbeda dengan Tuhannya para nabi. Sudah saya bilang, di zaman Abraham, orang yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Abraham tuh, ya, di zaman Abraham, manusia yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, manusia melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Yesus, manusia melihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Macam apa itu, Mbak? Anda sendiri aja ketawa, kan gitu. Saya ketawa, masalahnya gini Pak. Masalahnya apa? Nabi Musa, ya kalau ada orang yang lihat, ya orang yang lihat manusia, lihat Tuhan, mati itu manusianya. Di zaman Yesus, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Macam mana? Aduh. Oke. Kayaknya saya jelasin nggak nyambung deh dari tadi Pak. Maksudnya saya nggak nangkep. Iya bener kan memang dia Tuhan di masa lalu, di perjanjian baru itu kan Tuhan kan. Ya otomatis kalau manusia melihat Tuhan secara langsung nyata, ya memang nggak bisa Pak. Tapi kan Tuhan ini udah menjelma jadi manusia di perjanjian baru. Masa iya langsung mati? Orang udah jadi manusia kok menjelma dia sementara. Kalau dia udah menjelma itu bukan Tuhan lagi. Masih Tuhan Pak. Masih Tuhan. Iya, Baik, dia masih- kalau dia menjelma itu masih Tuhan, waktu ditangkap tentara Romawi, kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan? Kan masih Tuhan dia. Kan kayak gitu. Kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan gitu? Karena yang menjelma manusia tadi masih Tuhan. Seharusnya ketika dia menjelma jadi manusia, manusianya itu Tuhan, tentara Romawi mau tangkap, mati itu tentara Romawi. Aduh, pusing kan Mbak? Pusing, maju kena, mundur kena kalau kayak gitu jadinya. Ini Pak, saya pusing yang Bapak kasih tahu sih. Sebenarnya kalau dari pemikiran saya itu benar aja gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Ya iya, kayak gimana coba, bingung sendiri kan Anda? Bingung Pak. Anda aja bingung sendiri menjelaskan bagaimana doktrin Anda gitu. Apalagi saya, tambah bingung saya dengan Anda. Saya bingung menjelaskan bagaimana caranya biar Bapak itu mengerti gitu. Saya pada udah berikan ayat-ayat, berikan logikanya ya, kayak gitu. Jadi yang disalib itu orang fasik Mbak ya. Jadi ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran Kristen. Yesus mengatakan kayak gini Mbak ya, hai Bani Israel, di Markus tuh ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Itu Yesus. Nggak ada Yesus berkata kayak gini Mbak, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Itu nih salah nih pemikirannya nih Bapak. Nggak ada Yesus berteriak kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi kita bingung ya di situ ya Kak ya, soal tentang Tuhan Yesus apa segala macam gitu. Sekarang saya mau tanya nih Pak, saya juga saya dari pikiran saya. Tanyalah, tanya Islam, silakan. Gimana katanya nih, katanya tuh Al-Quran turun dari surga. Apakah itu benar? Dari mana? Kata siapa? Al-Quran turun dari surga itu dari mana Anda dapat? Kacau Mbak ini. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu salah satu sifatnya maha berkata, yaitu berfirman, maha berfirman. Jadi kalau kita melihat dari Al-Quran, ayat Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran
dan kami pula yang menjaganya. Terus Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samii'ul 'alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mengandung kebenaran dan keadilan, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ya disampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Jadi ini ada pendapat yang saya bawakan kayak gini, Mbak ya. Allah berfirman, dicatatkan oleh pena, disimpan di Lauhul Mahfuz, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Malaikat Jibril ngambilnya di situ di Lauhul Mahfuz, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya sambil dicatat dan dihafal gitu. Berangsur-angsur kagak ada gedebuk dari langit atau gedebuk dari surga, enggak. Berangsur-angsur selama 22 atau sampai 23 tahun gitu. Jadi nggak ada, Mbak, ya, yang dikatakan bahwa Al-Quran itu dari surga, gedebuk dari surga, enggak. Bertahap dia. Dan ya, Al-Quran itu tidak dapat diubah sampai sekarang, Mbak. Kayak gimana pun orangnya, hebatnya, jabatannya apapun, takwanya seperti apapun, dia tidak akan bisa mampu untuk mengubah satu huruf Quran gitu. Atau mau ngubah harokatnya pun nggak bisa gitu. Sehebat apapun orangnya. Itulah yang namanya kitab suci, Mbak, ya. Itu yang namanya kitab suci, dijaga Tuhan, nggak bisa diubah manusia satu huruf pun. Terbukti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Buktinya apa? Sehebat-hebatnya manusia, satu huruf aja Al-Quran itu nggak ada yang bisa mengubahnya, Mbak. Bayangkan gitu. Ketahuan kalau diubah gitu, ketahuan. Ngerti kan? Bukan dari surga tapi dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kayak gitu. Apalagi nih? Gak ada lagi sih, Pak. Apalagi yang mau saya tanya ya. Silakan. Nabi Isa, Yesus atau seperti apa? Kalau saya bilang mau tanya Nabi Isa, ya beda lah, Pak. Nabi Isa sama Tuhan Yesus dari cara ceritanya juga beda. Jadi nggak mungkin saya tanya juga. Ceritanya udah beda. Memangnya ada dua orangnya menurut Anda? Ya kalau bagi saya sih beda ya. Kalau di situ kan dia Nabi Isa-nya nggak disalibkan gitu kan. Jadi bagaimana saya mengatakan itu Nabi Isa gitu. Kalau sedangkan di Kristen ya Tuhan Yesus memang disalibkan. Gitu. Padahal kan yang menyamakan Nabi Isa itu kan Kristen, bukan Islam. Iya kah? Lah, kagak percaya ente? Gak percaya. Nih lihat kitab kau ya. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu adalah Kristen nih. Ini Alkitab ya. Ya. Matius 1:1. Oke? Ya. Oke. Nih. Baca. Nah, itu Ah, ya, yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu kitab Kristen, bukan kami. tapi kan ceritanya beda. Lah, lalu kenapa disama-samain gitu? Ya, gimana bisa sama? Ceritanya aja beda. Iya, kenapa ini kitab Anda malah menyama-nyamain? Ya berarti yang di sononya dong yang beda. Berarti kitab Anda salah gitu ya, deh. Kitab Anda salah, buat salah pula gitu kitab Anda. Kayak gitu. Oke, kita gini ya, saya jelasin ya. Saya mau tanya dulu nih. Tanya lagi, silakan. Dari Bapak kan terakhir tuh Nabi Muhammad ya. Kalau dari saya tuh ya Yesus lah. Berarti kan kalau dari Yesus yang mengatakan duluan, siapa yang ngopi pasta gitu loh, Pak? Gimana? Kurang jelas. Kalau dari saya kan ini dari saya terakhir tuh kan hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain, nggak ada siapapun gitu kan. Kalau dari kitabnya Bapak itu ada Isa Al-Masih, baru Nabi Muhammad seperti itu kan. Nah terus yang sekarang ini yang lebih diagungkan tuh ya Nabi Muhammad gitu kan. Nah kalau saya itu kan dari Yesus itu berarti ya Yesus itu duluan mulai seperti itu, Pak. Kalau dari cerita dia juga dari, kalau saya dengar dari apa namanya asal usulnya gitu loh, penemuannya
sebelumnya gitu. Kalau Nabi Muhammad itu kan belakangan seperti itu. Jadi ya saya percaya dong kalau Alkitab saya menulis kayak gitu emang benar seperti itu. Makanya saya Ya kalau ukurannya kayak gitu Mbak, ya ukurannya yang mana yang datang duluan itu yang benar, maka bukan Kristen yang benar, tapi Hindu jadinya. ya kan sudah kan. Iya, kalaunya agama yang duluan nongol itu yang benar, artinya agama Hindu yang betul. Kalau dari saya ya Pak ya tetap ya dari Tuhan Yesus karena dia yang duluan datang gitu. Dia duluan ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi ajaran apapun yang sudah dia berikan ya berarti emang itu nyata benarnya. Nah, gitu. Ya dari- itu satu Mbak, saya mau tanya deh. Anda ke gereja? Iya ke gereja. Siapa yang perintahin? Mana Yesus memerintahkan ke gereja? Kan gereja itu kan tempat kita untuk beribadah, berdoa. Di mana perintah Yesus? Ke gereja lah hari Minggu. Enggak ada. Tuhan perintahnya kan ada Tuhan. Terus kalaunya nggak ada perintah dari Yesus, Anda ngikutin siapa sih? Ini loh Pak. Iya, katanya mengikuti Yesus. Perintah Yesus ke gereja hari Minggu nggak ada. Perintah siapa? Aduh. Mikir sendiri mbaknya pasti nanti. Ya. Pak, gini loh. Di gereja itu kan tempat persekutuan kita ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu kan dulu sebelumnya ada apa sih namanya itu? Duh, siapa sih? Apalagi lupa yang namanya itu ya. Pokoknya itu tempat dimana kita bersekutu gitu kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi lama-kelamaan dibikinlah tempat persekutuan itulah gereja yang saya kenal di Indonesia, gereja. Itu tempat kita datang kita datang ibadah sama Tuhan juga nggak harus gereja di rumah. Kalau nggak ada perintah dari Yesus ngapain mbak? Katanya mengikut Yesus, tapi perintah dari Yesusnya nggak ada. Macam mana? Gimana cara saya jelasin ya? Oke. Iya, suka-suka aja beragama kalau kayak gitu kan? Ya enggak dong, ada aturannya. Cuma saya aja yang nggak bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya ini gitu loh. Karena juga saya punya pengetahuan, tapi tidak sebagus orang-orang di luar gitu loh. Tapi saya itu paham gitu loh, apa yang mereka jelaskan sedikit-sedikit. Nah di sini misalnya di ayat Alkitab kita ada menyatakan sembah Tuhan seperti itu. Nah kalau kita menyembah Tuhan ada juga di situ dikatakan persekutuan, ya kan? Murid-muridnya Tuhan Yesus membuat persekutuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan setelah Tuhan Yesus naik bangkit ke surga. Nah mungkin dari persekutuan itulah baru kemudian bentuknya namanya sebuah gereja gitu loh, tempat persekutuan orang-orang kudus untuk memuji memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang mau menyembah Dia. Gitu. Asumsi itu mbak. Asumsi nggak pernah satu kali pun Yesus di zaman Yesus bangun gereja. Mana ada Yesus bangun gereja? Nggak ada Bapak, nggak dikasih tahu. Iya, ngapain kalau gitu ke gereja? Kan Anda katanya ikut Yesus toh. Pokoknya cuma satu, di gereja tuh ngapain? Nah, itu kita memuji memuliakan nama Tuhan. Udah mentok sih, itu berarti tujuannya itu memuji memuliakan nama Tuhan. Kan Tuhan Kagak usah ngapain di gereja. Perintah ke gerejanya dulu mana gitu. Kalau ke gereja nggak ada. Ya udah, berarti Anda bukan ikut Yesus berarti. Aduh. Itu aja kau simple. Kayak mana ya caranya kita nggak ikut Tuhan? Simple. Sedangkan gereja itu juga kita memuji memuliakan nama Tuhan. Berarti kan memuji nama Tuhan itu kan perintah Tuhan. Baik, saya mau uji lagi nih. Betul nggak Anda ini pengikut Yesus? Mbak, saya heran. Ya, di Kristen itu kalau mati pakai jas kupu-kupu, kenapa ya Mbak ya? Terus juga yang perempuan pakai baju pengantin, itu kenapa itu? Sebenarnya sih kalau pakai baju kayak gitu tuh nggak harus seperti itu ya, dari pihak keluarganya. Kalau mau pakaikan baju ya udah pakaikan baju seperti itu. Itu ngikutin siapa itu? Nggak dipermasalahkan. Ngikutin siapa itu? Nggak, ya saya nggak tahu, nggak dikasih tahu di Alkitab. Saya nggak pernah dijelaskan juga. Kalau Yesus kan mati dari tiang salib, dia dikapani. Iya, di kafan. Iya, kenapa itu pakai jas kupu-kupu pula? Ya saya nggak tahu, tapi kayaknya gini loh satu Pak. Jas kupu-kupu itu juga menghalang dia untuk datang sama Tuhan. Itu loh. Nah, baik. Ya, saya juga bingung di situ. Satu lagi nih saya mau tanya. Ya, di gereja itu ada kamar alkohol gitu? Nggak ada dong. Siapa yang bilang ada? Bapak kira yang perjamuan kudus itu dibilang alkohol gitu?
Oh. Itu kan anggur, Pak. Nggak ingat kan Bapak waktu itu tentang Iya, anggur itu alkohol, Mbak. Tapi Eh. anggur itu alkohol ya? Iya. Apakah alkohol? Eh. Kalau aku tahu anggur. Coba. Anggur itu difermentasi jadi memabukkan dia. Yang saya bingung itu kenapa darah Yesus diganti dengan miras gitu. Anggur Oh. diganti. Orang kan di situ Tuhan bilang kan perumpama apa ya dikata Tuhan Yesus lah. Inilah darah. Iya, herannya kenapa saya gantiannya ke miras, kenapa kagak ke susu atau apa gitu. Kenapa malah ke miras larinya? Kalau saya jujur saya nggak tahu karena saya belum tanya. Apakah itu Waduh. ada makna tertentu saya nggak tahu gitu. Nah, itu juga nggak ketemu saya jawabannya sampai sekarang. Heran saya ajaran Anda ini. Coba Anda buka lagi Kejadian 19:32 tuh, Mbak. Sebentar ya. Kejadian 19:32. Tentang anggur ini. Nanti saya tanyakan ya dari mana anggur itu ya. Sebenarnya saya segala sesuatu itu nggak ada data. Iya, tanyalah pendeta. Paling kayak gini jawaban pendeta, Mbak. Kalau Mbak Protestan, siapa namanya? Mbak Kezia. Kau kagak usah banyak tanya. Imani saja. Akhir bulan kau transfer ke rekening saya 10%. Kalau kau mati, dosa udah ditebus, masuk surga. Paling kayak gitu jawaban pendeta Anda. Kalau saya tanya, nggak pernah pendeta itu menjawab kayak gitu, Pak. Memang saya belum tanya, gitu. Ya udah. Bapak maksudnya tentang bayar perpuluhan. Perpuluhan itu loh nggak ada paksaan. Itu niat dari kerendahan hati. Kapan Yesus nyuruh bayar perpuluhan? Oke, saya mau kasih tahu di mana itu ya? Zaman dulu. Saya tuh dikasih tahu, ingat itu dari mana terjadi asal mula perpuluhan itu tentang suku Di zaman dulu Israel. bukan ajaran Yesus, Mbak. Perpuluhan itu nih saya kasih tahu sama Anda. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Ya, suku Bukan Lewi. di luar suku Lewi. Pendeta itu bukan suku Lewi. Lalu di mana Yesus pernah bayar perpuluhan atau di mana Yesus memerintahkan bayar perpuluhan? Kagak ada. Kalau dari ayat dari perjanjian baru, saya pernah dengar itu bahwa perpuluhan itu kayak semacam apa ya? Kayak kita memberi gitu loh, tanpa harus ke gereja gitu. Kita bisa memberikan kepada orang. Beda gitu. lagi, Mbak. Ada namanya katekisasi ya. Gitu. Iya, coba baca dulu tuh kenapa tuh di Kejadian 19:32 tuh. Kejadian 19:32. Coba Mbaknya bacain kencang-kencang ya. Saya mau tanya itu. Kejadian apa? 19 nomor 32. Ayat 32, Pak, bukan nomor 32. Dan sejak kapan ada ayat sih kitab Anda itu? Ayat kok ditulis ayat kok di sini. Oh, ini. Ini kan anak yang nakal. Marilah kita beri ayat kita. Ayat mana sih ini? Ntar saya buka dulu Alkitabnya. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu kan cuma anaknya. Kok kenapa diajarin kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Iya, kok masuk kitab suci yang kayak gitu? Loh. Oh, gini saya ngasih tahu ya, Pak. Bapak nggak tahu ya kalau di setiap Alkitab itu ada yang namanya itu sebuah apa ya? Jenis-jenisnya gitu loh, kayak ada yang menceritakan tentang ini, tentang itu. Jadi pun walaupun ada yang seperti ini kayak di kita tuh diajarkan gitu loh bahwa ini salah gitu loh yang dilakukan, bukan berarti untuk harus diikutin. Oh, bukan berarti harus diikutin tapi dicontohin gimana itu? Tapi kagak boleh diikutin tapi dijelaskan teorinya. Macam mana itu, Mbak? Macam mana pula ini ya kitab? Aduh, ya. Aneh gitu loh kitab ini. Sebenarnya gini ya, kan kalau kita lihat kan ya di Alkitab itu ada yang menceritakan tentang
cerita tentang seseorang, ada yang menceritakan tentang apa namanya, tentang ya itu perintah-perintah gitu kan, macam-macam kan Pak. Jadi tuh kayak dikasih tahu lah seperti itu, ya kan. Nanti kalau misalnya nggak diceritakan kayak gitu, dari manalah keturunannya siapa tadi nih? Siapa itu tadi ya? Si Lot. Nah gitu. Dari mana lah? Ya. Dari mana lah? Gitu kan. Kalau Itu Amsal loh. kalau Amsal 7 itu gimana ceritanya? Amsal 7 apa lagi nih? Amsal 7 nomor 18-19 coba. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Ya langsung ngomong ke bapak di sini loh. Sebentar. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah kita kembali lagi di ayat ini menceritakan tentang siapa Bapak? Aduh, Iya. nah, kita nggak boleh ambil satu-satu dong. Kita harus Itu gimana itu? Marilah itu ngajak gitu, Mbak. Iya, yang ngajak, bahaya ini kita. Ada. Gimana ya, saya ngejelasinnya juga agak Nah, bingung. makanya bingung. tapi kalau Banyak kalau sama saya diskusi, Mbak, banyak bongkaran tentang ajaran Kristen ini, ya. Tapi Pak, kalau Bapak jelaskan ke saya tuh nggak bisa dapat jawabannya pas. Kalau saya mau tanya nih ya, bisa nih. Itu nanti Apa? Mulai hilang nih, mulai ngadat banyak. kalau saya, kamu kok ngambil Ngadat nih. Hilang nih, nih. Ngadat mbaknya ngadat ya. Mbak, kenapa ini? Jaringannya kenapa? Mbak, nah tadi ngelak tadi. Kenapa? Oke, saya jelasin lagi. Tadi itu gini ya kan. Nah, itu sebenarnya ada suatu yang ayat diceritakan itu kayak apa ya? Asal usulnya gitu loh. Misalnya nanti kalau di ayat Alkitab tuh ya ada menjelaskan tentang keturunan dari Lot loh. Kalau kita tahu tadi Lot itu istrinya menjadi tiang garam gitu loh. Dari mana dia punya keturunannya dijelaskan gitu loh. Itulah maksudnya saya. Terus di Amsal ini juga kita lihat lagi ayat sebelumnya gitu. Ini menjelaskan apa? Jadi kita nggak bisa ngambil comot-comot gitu loh Pak. Tapi saya mau tanya. Oh ya, nanya apa? Bentar. Silakan. Boleh nanya ke lagi ya.